Yang terjadi selama ini sianan bosuko itu nambah aja. Kinto nak cari kualitas. Cek 2 3 dah mulai no. Sana basuh balik jo yuang tabusar yuang tagia budak seringnya di pot bungo. Hari ko sana yuang dia pik jo pak ganteng nang gagah berdua ko. Kalau Ramina pasti kena beliau. Ko udah dinai namanya udah Rian dikincai malam dah sehat dah. Ya. Kok kali kok ambo bapak ke beliau sebab ambo ketek-ketek dulu tamang daya lah basuh je beliau Pak Sarifuddin Arifin. Kalau ambo bahagia gelar beliau adalah Raja Penyair Asia. Kan kok. Acok keluar negari beliau sana, tapi awak jarang ndak pernah diajak. Malam ko atau hari ko ambo punya tema. Tema ko agak menarik sebenarnya ambo. Pertama mengenal sosok beliau, kemudian bahas beliau memandang tentang perkembangan seniman dan berkesenian di Sumatera Barat. Ambo kada kincai dulu. Ya. Dah. Orang banyak mengenal udah tuh wartawan. Ya. Wartawan tuh pencipta lagu. Dan ambo baru-baru kok mencari, ambo klik di Google, ambo hanya mencari istilah Minang, muncul sebuah puisi yang judulnya Lenyai gitu kan. Itu canda di bawahnya rupa karang Rian Kincai. Memang suka puisi juga, penyair juga atau bahas mana apa? Sebab kok kalau beliau kok lah tahu orang kok beliau penyair. Bahas mana dah? Sebenarnya ambo tuh cinta aja sastra. Ya. Kelas 3 SD saya cerita aku dan duit sekuncung. Oh. Ya. Tahun 69 tuh cerpen ambo tuh ada duit di Singgalang. Gitu. Baru masih bahasa Belang Bonteng ya, ada bahasa Minang, ada bahasa Indonesia, Iya, di iya. Singgalang itu. Ada puisi mungkin beberapa dan artinya ambo sasek sebenarnya jadi orang musik. Hanya kebetulan merasa bisa. Sase di musik gue terus bisa. Terus Merasa bisa, artinya awal tuh mau coba-coba membaca puisi sambil menyanyi awalnya di gelanggang remaja Jakarta Timur. Kepikir bagus ya, kecil anak. Mau coba ambil lagu gitu. Saya yang pernah kecil mau pencernun sih, gitu. Mulai lama coba kan. Lagu pertama mau Perhara namanya cuma kan. Nah terlanjurlah lama cara musik. Kemudian sambil kuliah, awak nyampe di wartawan gitu kan. Lah banyak. Mau menulis puisi itu kalau tidak salah tahun 68 69 lah mulai. 68 69 lah mulai. Lah mulai menulis masih apa ya ada SMP mau. Lah mulai itu mengirim-ngirim apa kan. Jadi jiwamu sebenarnya udah sastra. Oke. Dan artinya sebagai rasulnya Sarifuddin mungkin kelahirannya semua di Tonggak ya, gitu kan. Ambo baru pertama masuk, ada orang tahu bahasa Ambo itu ada lado kalau cerpen ambo di Horizon, baru orang tahu oh pengarangnya mah. So kan dulu ada semacam pengakuan sepertinya gitu. Alun cerpenisnya, alun penyairnya loh. Kalau tulisannya di majalah Horizon. Oh, ini model tuh lah. Jadi kalau alun seorang jadi cerpenis atau penyair, kalau alun dimuat di majalah Horizon. Itu dulu. Itu era 70-an sama 80-an sampai 66 sampai masih sampai kini pun masih 2000 Horizon tuh tabik lagi sekitar sampai tahun yang lalu 3 tahun ya. yang cetaknya, tapi kemudian sekarang lah tabik lo lihat tapi tidak rutin. Dan itu menjadi semacam barometer ya, Barometer. pengukur ya saat itu. Jadi itu artinya kan kemudian keluarga bertanya agar aja kerjamu seniman, wartawan hobi ambo dan teman cari piti ya kan. Jadi artinya ambo kan acok ketek nyelekit tapi tidak kurang aja pengisian seperti yang atau kesenian kau seperti mati suri, bukannya nak kesenian saya dan seniman itu kan berbuat difasilitasi tidak difasilitasi dia kan selalu berbuat. Tunggu sebentar dah, beko cerita masalah mati suri ambo galipan mah bahasa di Arifin beliau kan sekitar tahun 68 tadi dah Ya. mulai menulis. Kalau apa saya bilang baru lagi atau langsung atau bahas sebab ambo lah punya kebanggaan. Jadi di sana ambo termasuk bangga terhadap beliau karena beliau ambo beri julukan Raja Penyair Asia. Layak nak menurut Pak tuh? Yang Tagi ya? terlalu bombas. Ambo yang terlalu bombastis kak. Jadi sebenarnya kata raja itu tidak tapek untuk Ambo. Kenapa? Apalagi raja Penyair Asia itu tidak tapek?
Tapi yang jelas, ambo penggerak kesenian dan kebetulan di Pacayo menjadi presiden ziarah kesenian Indonesia. Itu kini ada di Sabaleh provinsi di Indonesia. Presiden ziarah Kesenian Indonesia. ziarah kesenian Indonesia. Ziarah kesenianku ada di 5 negara. Ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Thailand dan Brunei. Masuk Indonesia. Jadi untuk Indonesia, ambo yang kebetulan dipercaya mungkin sampai tahun. Berarti ada 5 negara dan 5 presiden. Iya. Dan untuk Indonesia Pak Saripudin Adhika. Iya. Untuk Nusantaranya itu Yasin Saleh, temannya Pak Kincai juga. Untuk Nusantara aku maksudnya Pak. Untuk keseluruhan si Indonesia yang se ASEAN, Se-ASEAN. Oh, se-ASEAN. ASEAN itu ada presidennya namanya Yasin Saleh, orang Malaysia. Malaysia. Nah, dengan Mas Ambo, sejak kapan bila Pak berpuisi-puisi ria kok? Jadi di sana beliau termasuk salah satu pensiunan pegawai di Taman Budaya Sumatera Barat, tapi beliau adalah seniman yang dikenal orang. Nah, sejak kerajo di Taman Budaya dulu mulai berpuisi atau Taman Budaya itu kan adanya tahun 82. Sementara boleh nulis di koran-koran itu 7677. Tepatnya 77 lah ya. Itu di Haluan, kemudian di Harian Pelita di Jakarta. Lalu ambo hijrah ke Jakarta. Ketika suku berorganisasi di Jakarta, mendirikan bengkel sastra ibu kota bersama penyair-penyair muda di Jakarta. Tapi kemudian ambo balik ke Padang, 82 menjadi pegawai di Taman Budaya. Saya tumbuh di Taman Budaya, bagaimanapun berkesenian, tapi yang menulis tetap. Nah, sesuai aja Kincai tadi, bagaimanapun kita sebagai penulis, kita butuh makan. Akhirnya mau jadi wartawan di Haluan, tapi tetap menulis. Jadi wartawan juga? Iya. Beliau wartawan di sana. Tuh. Nah, tapi kemudian belakangan sejak zaman reformasi, undang-undang pers lah mulai terbuka, lah banyak koran lahir mati mingguan. Pada akhirnya ambo kolab. Ketika memasuki masa pensiun, ambo serius di bidang sastra, terutama puisi, dan alhamdulillah sampai kini insya Allah. Nah, selalu ada pergi keluar kota, undangan-undangan dengan berbagai macam cara. Dan selama COVID itu ambo di Padang, ada sekitar Sabaleh kegiatan di luar kota, baik di luar provinsi maupun Singapura dan Malaysia, pending ya, dibatalkan oleh pihak-pihak itu. Dan kalaupun tidak dibatalkan, saya tidak berani keluar karena nanti COVID lo Pak kan? Sampai balai hari lo isolasi kan? Isolasi bawa. Nah, tadi Kincai kan ngecek bahwa masa itu salah satu tolak ukur adalah masuk di majalah Horizon. Ya. Nah, Pak pernah? Itu pernah dulu pada tahun-tahun setelah 66, majalah Horizon terbit, majalah sastra Horizon yang satu-satunya yang aktif sampai pada akhir-akhir masa Orde Baru. Itu ada semacam, kalau memang sastrawan pernah nggak nulis di pernah gol nggak di Horizon? Karena Horizon itu semacam barometer. Tapi kemudian terjadi pemberontakan oleh para penulis-penulis bahwa indak salamonyo, indakna menulis di Horizon, indakna diakui sebagai sastrawan, indak malah, tapi bukunya tapi terus dan dibicarakan terus. Lalu kemudian ada Mastera di Badan Bahasa. Mastera itu kemudian menjadi tolak ukur. Kalau bukunya pernah manang di Sinan menjadi buku di Mastera yang sifatnya ASEAN, kemudian dapat penghargaan dari Raja Thailand, itu tuh akan lebih. Nah, kini dalam perkembangannya banyak barometer tuh
nindak apa namanya kok kadang-kadang lah bahasa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia salah. Yang indah artinya barometer itu nggak terfokus pada sampai enggak kan. Kini ada namanya kusala, ada namanya URV yang di Bali itu. Lalu ada namanya ziarah kesenian ya. Lalu ada beberapa komunitas-komunitas lain yang berdiri, yang menancapkan benderanya, mengibarkan benderanya sebagai tiang-tiang tersendiri untuk dunia sastra, dunia literasi lah ya. Mungkin unggulannya cerpen, mungkin unggulannya puisi. Iya. Karya-karya sastra. Nah, sebenarnya mungkin kunci dari berkesenian itu sebenarnya kan proses tujuan ya. Nah, proses dan itu paling muara tadi menunjukkan eksistensi awak kan. Nah, adalah barometer lain lah, Pak. Oke sana. Jadi baru-baru kau dun sana ada ambo minjam istilah da kincai, pertemuan seniman gae di ladang tarinan Jombang baru-baru kau. Itu kan istilah da kincai nak seniman gae itu kan ambo minjam tuh, Pak. Saat pertemuan itu ada satu pembahasan mengenai bahasa seniman di Sumatera Barat seperti mati suri. Masuk isarpua ko dakin Amonio tahu pandape beliau berdua ko dan sana. Ambo mengenai mati suri itu adalah seperti mati suri ya, seperti mati suri. Karena tidak muncul ke permukaan, tidak menyebar informasi ke masyarakat. Dulu sentra. Sentranya Taman Budaya apa? Sentranya gitu. Apapun seperti ada kalau lu tampil Taman Budaya lu senimannya lah. Barometer Marula kemana? dulu ya Sumatera Barat. Iya. Alun tampil di Sikoko pusat dalam artian ini bisa misalnya Syarifuddin. Timnya Jakarta lah. Ini orang sastra, orang musik. Bekonya bercerita tentang tari dan itu akademis lah. Iya. Jadi bukan waktu banyak orang, tapi yang memahami tentang tari. Rianda Kincai. Nah, dikeluarkan sebagai pencipta lagu ya, dan mungkin ada jam penyair segala macam. Nah, nyoba berbicara tentang lagu teater misalnya, karena punya wawasan. Jadi ada di alur tempat kumpul, sehingga siapa minta itu besoknya jadi pembicaraan atau tuh malam jadi pembicaraan, sehingga bertambah wawasan dan ditopang di media massa. Sianu mentas, tolong tulis nih. Buru baiknya bekolah. Tolong tulis di punta. Jadi ada biarnya hidup seperti hidupnya gitu. Nah, kini kau tuh ndak dol lah. Ya. Taman budaya ya masih seperti kini lawak celek tinggal pancang-pancang. Ndak do tampe komunikasi. Sehingga terputus. Walaupun ada kesempatan itu kami kok tak berbuat kok di sini. Tapi saya yang tahu. Saya seperti dalam psikologi, orang ingin eksistensinya diketahui orang lain. Apapun bentuknya, caranya kan. Sebentar, bukan itu mungkin Ambo udah tahu, tapi Ambo pengen bertanya ke udah. Itu udah pandang karena udah ndak mengamati yang di luar, tidak mengetahui informasi, atau memang seperti itu kenyataannya ada. Ini udah. Maksudnya mereka Ambo kan udah tahu ya di siku ada kelompok, siku ada komunitas. Jadi boleh mengecewa. Ambo bantah tuh. Dan kincai itu. Yang mati suri, bahwa kesenian mati suri itu justru terbalik. Betul. Perkembangan kesenian di Sumatera Barat itu sangat dahsyat. Awak bisa mencari. Sebentar, apa ngecek serpoko bukan karena Pak pensiunan Taman Budaya? Enggak. Betul toh. Kalau saya lihat secara kualitas, Sumatera Barat itu cukup bergerak. Permasalahannya ada kerinduan dari Kincai dan beberapa kawan-kawan yang dulu nongkrong di Taman Budaya. Taman Budaya itu dulu ada sanggar-sanggar. Ada sanggar tari, sanggar seni rupa, sanggar teater, sastra. Mereka duduk di sebuah kantin. Mereka terjadi interaksi dialog. Nah, kerinduan itu tidak bersobo. Indak bersobo dalam pengertian bukan indak ado. Kini nyo punya sanggar. Tapi tunggu, itu ketika wak nak do dialog terjadi, interaksi yang terjadi, itu apakah mempengaruhi dari suatu proses berkesenian? Enggak.
proses jadi bentuk gue mungkin proses nanti mengasih kincai mencas ya. Itu kini justru semakin tajam. Iya, iya. Kini kok komunitas-komunitas itu ada di beberapa daerah. Ada di Payakumbuh, ada di Bukit Tinggi, di Solo, di Padang Panjang, di Kasai. Ada. Secara temporal, inyo kadang-kadang bersobok di sebuah kafe. Iya. Di situ nyo pacaran persoalan-persoalan kesenian. Nah, kemudian untuk bisa berkomunikasi, dulu awak kan jangan HP Android, telepon saya susah, sehingga awak harus pakai kecil lubuak. Sehingga orang-orang kok bisa komunikasi kini melalui WA group gitu ya. Beko bisu ada sekian kumpul senan, mau kumpul senan, itu kumpul di kafe ko, atau di komunitas ini, komunitas itu. Ambo beberapa diantaranya mengikuti perkembangan itu. Ada cik yang tidak tak pacu dia Pak, bahwa masing-masing grup, apakah itu teater atau komunitas sastra, tari, musik itu sangat dahsyat perkembangannya. Permasalahannya mungkin tidak nampak bahwa secara baik langsung atau tidak langsung tidak nampak bahwa orangku berinteraksi inyo sama inyo. Tiba-tiba si A lah mencuat di tingkat nasional, tiba-tiba si B lah tiba di Malaysia. Mungkin kincai terluput je hal-hal itu tuh. Ambo untuk sastra saja ya, Ambo mengamati paling sedikit, paling sakit sebulan tuh ada 5-6 buku puisi tapi di Sumatera Barat kok. Kincai enggak tahu tuh. Tahu. Sebentar, Ambo Alia kan dulu kan. Beliau membantah, abang dah kincai kondisi kok. Awak harus mengatakan. Tunggu dulu sebentar. Apakah memang dah kincai masih berpikir bahwa Sumatera Barat seperti mati suri berkeseniannya? Untuk musik saja, dulu studio rekaman itu hanya 2-3. Tanama, Padang, Mina Record. Kini puluhan belasan. Nah, Ambo mencari selama itu seni umumnya kan untuk orang banyak. Kesenian di Sumatera Barat. Tidak ada sentra sampai mengumpul itu satu yang sentra. Artinya seni untuk masyarakat, artinya berbicara wajah kelompok dari sampai apa kan itu cerita sastra saya. Dan sangat ada beberapa kafe-kafe yang menggelar pertemuan. Artinya tidak mencoba mengelompok dan seniman itu lah terbatas. Kita salah. Masih penting tidak sentra tuh kini di zaman kini menurut Pak? Kalau dulu kan ada taman budaya seperti beliau bicara, ada taman budaya berkumpul semua seniman di situ, bahkan ada semacam barometer. Kalau lu tampil di taman budaya belum bisa disebut seniman Sumatera Barat. Kalau menjawab mendobrak dulu secara nasional ya. Kalau tampil di tim itulah seniman nasional. Iya. Lalu seniman-seniman ke protes. Kita buat lumbung-lumbung budaya, lumbung-lumbung kesenian di daerah. Misalnya itu di zaman Wisran Hadi ya. Maka harus teater tuh harus ke Jakarta, Pak. Beli di Padang. Sehingga ada 6 kota teater. Ada 4 kota tari. Pemetaan. Nah, kalau cari di Sumatera Barat, apa mencari peta itu tuh kini menyebar ke beberapa, misalnya Payakumbuh sastra. Padang Panjang mungkin tari dan musik karena ada isi. Pertanyaan Ambo gini, itu masih dibutuhkan nggak sentra tuh, atau memang lebih baik kita punya sentra-sentra yang berbeda? Tapi pusat seperti itu masih butuhkan nggak? Kalau dulu taman budaya itu zaman kini masih kita butuhkan nggak hal kayak soal kebutuhan itu tergantung. Kalau untuk proses tidak. Tapi kalau untuk saling mencas, mungkin sekali-sekali kumpul awak di sebuah tempat atau di yang ruang publik yang awak bisa mengecek bebas. Seperti taman budaya yang keinginan itu hilang kini. Yang hilang itu kini artinya kasarnya awak kan bersobok itu. Ya, bersobok langsung itu. Ambar santai mungkin karena ambo orang lama ya. Nah, itu lebih dibersihkan dengan kecanggihan teknologi gini. Itu dalam artian rasa kebersamaan itu bukan enggak bahasa saya tidak pernah bahasa dah.
jadi seniman mau tidak pernah bang saya dah. Artinya karena mau ada nama ide mana lain. Dan ada saling batu ada sentra atau batu ternyata mencari Jakarta pun gagal. Teater misalnya kan, ada teater kecil di Kampung Melayu. Kemudian kelompok Gunung Mamat ombek lur mangun. Tetap senyo mati je hilang dalam pekerjaan karena tidak ada sentra sebagai tolok ukur karya apanya. Tapi ambo langarati ambo cukup paham ambo kalau artinya kerinduan untuk berkumpul dan Pak Saipudin lebih rancak mungkin nyebar tapi ada sesekali wak kumpul sama tak saling mancas gitu kan seperti itu dah. Nah pertemuan yang kemarin itu kan salah satu sarana sebenarnya mulai dirintis balik. Tapi mau tanya kenapa harus seniman gaya ini Sinan? Apakah kerinduan seniman gaek dengan kejayaan itu, masa lalu yang cari tahu? Tadi salah juga. Kebetulan banyak seniman-seniman nan umur di atas 50. Tapi bukan berarti tidak ada anak muda. Muhammad, tapi kan muncul itu kan ada seniman gaek istilah yang dipakai dambo ya artinya mau itu kan mencari sebagai jurnalis. Ambil mencari dalam itu karena apa? Ada pengertian. Kalau mau sabi seniman senior bagi mau pengertian mau senior itu orang bawa tua dan lah mapan di ilmunya atau orang banyak kalau disebut seniman senior kok berarti sebetulnya pertemuan kemarin itu istilah itu artinya setidaknya bermula mungkin ya dari kawan-kawan dari grup WA muncul wawasan untuk kerinduan itu mungkin untuk pengembangan lebih lanjut malah mau bertegas-tegas tanpa dibantu oleh pemerintah pun seniman akan berbuat diam-diam puisi yang pun ditabian Joko kumpulan sini lain misalnya kan situ pun sering berarti jadi itu sontak aja apa yang ya jadi artinya muka semua ada semacam arena malah kan ambo walaupun tidak syukur di sana ada tampek itu namanya jadi makasih kincai mungkin betul kok ada kerinduan-kerinduan kita tukar pikiran dan kita bebas bacarui bebas berpendapat yang merdeka itu tampaknya dulu di Taman Budaya itu gini nih mungkin nah pertanyaan yang tadi masih perlu tak sampai itu masih perlu kalau itu ambo setuju sangat perlu ambo japui di beberapa daerah Riau ginilah membuat semacam Aseri ya, Asosiasi Seniman Riau. Lalu Kalimantan lah membuat Kindai, Banjarmasin. Lalu Medan lah membuat lo semacam Binjai lupa apa namanya. Awak di Padang lo ada itu. Kalau itu mengasuinya, ambo setuju. Perlu tak itu dibantu di Sumbar? Persoalan perlu organisasi itu. Merasa perlu. Ya, so perlu tak perlu itu kan kebutuhan. Ya artinya kita lemparkan. Berarti mengecek kini kau walaupun tim itulah punya lembaga pemerintahan, kalau malam di pelataran parkir Mongko itu berkumpul seniman seluruh seniman. Artinya ada tampil sarana apa dan tampilnya dan ada tampil mentas walaupun teater kecil nila gadang ini kan. Ada ketakutan mungkin. Kok ambo berpikir ketika sebuah organisasi seniman dibentuk oleh seniman-seniman Sumatera Barat, gitu kan? Ketakutannya adalah adanya kepentingan pribadi yang masuk di dalam organisasi tersebut akhirnya tidak terwujud yang namanya untuk berkumpul-kumpul. Ya betul kok. Awak kan tidak dikendalikan oleh pemerintah. Oh, independen. Awak independen. Kemudian awak bela semacam divisi-divisi ya. Berani tidak kita komitmen dari seluruh yang tergabung di sini independen? Kadang-kadang karena kepentingan pribadi tetap jo ke pemerintah. Itu tergantung grup. Tergantung grup. Misalnya yang tadi punya grup tari. Di dalam organisasi kok ada di divisi tari. Kalau pandai menjepui, grupnya menjepui, itu urusannya. Bukan berarti yang lain mati dalam hal kok. Proses kreatif kita tetap jalan. Nah, sebab bagaimanapun kalau apa kan single fighter. Apa seorang tapi kecil tapang bo. Tapi kalau grup kan tidak bisa. Bagaimanapun kita butuh pemerintah dalam hal itu. Persoalannya yang tidak itu jangan menggantungkan nasib kepada pemerintah untuk proses kreatif untuk berprestasi. Nah karena itu Kaba Ayuwo sebagai itu ini masih Bang Kincai tadi, Kincai tadi bahwa tanpa pemerintah
seniman akan tetap Seniman berjalan. akan Seperti itu tetap ya. buat. Itu yang dimaksud ya. Mungkin itu ya. Bukan berarti tidak perlu bantuan Nah, ya. itu ada nambah. Bukan perlu bantuan. Malah ada waktu pertemuan itu kan kan kalau semua diperintah samuan visi dulu. Ya. Tapi mungkin enggak itu yang mau visi tadi kok mungkin enggak kita. Menurut Pak Wah, kalau kok dakin cek kamu ngecek kalau yuk kerjasama dengan pemerintah berarti misalnya terbentuklah sebuah organisasi seniman di Sumatera Barat, kemudian kita join dengan pemerintah. Jadinya bantu aku mah. Dan namanya seniman kok berarti anu independen lah kalau sangat menurut idealis. Ayo. Tergantung juni niak mama yo seniman kok dulu niak mama yo Dulu niak mama. kalau niak mamanya kok kalau niak mama kan pada yang tapa Ya. kemana kan berpisau tajam. Kalau niak mama kesenian di Sumatera Barat kok pisaunya tajam dagang tapanya kok suruh-suruhan kan agak menjadi gitu. Jadi dalam artian mengesponnya one visi itu misalnya amo seniman kok kepentingannya kok misal kau contoh jadi amo amo pemilik media amo tidak suka jo salah seorang calon pilkada misalnya kan tapi Bung Rian atau Pak Rian bisa ke syaratnya misalnya kan letakkan tidak saling memburuan segala macam. Amo bantu apa tapi bantu lo guru kesenian kok ya itu kan serba itu tag and jadi give saling itu wajar artinya saja. Non visi Serpilin mau disuruh mau visi pilar misalnya gitu kan. Nah, artinya nyaman cari sesuai kan kacamata-nya saya bukan order tuh. Kamu visi pilar tuh di MPR RI dan itu artinya bukan aku cek lah ya soal pesanan ya. Karya pesanan. Kadang-kadang kawan-kawan itu kan idealis ya. Tapi awak kan profesional. Iya. Awak kan awak bisa tak membuat koko dan bayi aku 50 juta. Sementara awak tahu dananya 500 misalnya. Justru rasa awak mengarajuan. Itu awak tolak. Tapi kalau nyebab bajalah-jaleh, kau ada dana sekian, awak buat koko sekian untuk biaya produksi, sekian untuk ikut sekian untuk buah. Kau bagaimanapun kita butuh itu ya. Kita kerjaan, kita profesional. Nah, ada hal-hal yang idealis, yang idealis itu karya-karya kita yang tidak bisa diganggu gugat. Iya. Artinya Tunggu lo. Maksudmu itu yang satu visi. Iya, tunggu sebentar. Ambo agak tertarik ketika berbicara puisi 4 pilar yang diorder oleh DPR RI gitu kan, tiba-tiba Pak Saripudin, kok masalah kok? Kenapa itu jadi masalah kini Pak? Bukan. Bahas seniman sampai seniman ada model kok idealis. Masalahnya situ doh. Nah, kita tidak jadi masalah. Menemukan visi. Tentu si Sarifudin membuat puisi kok dengan membaca buku sampai pilar itu dulu bertolak desinan. Jadi kan itu masalah sama itu visi. untuk orderan. Ya, karya pesanan. Satu visi. Kau bagaimana? Johnny Andra sebagai fotografer. John, awak dapat kesempatan tampil di Brazil. Ikut negara John buat suku nak jo patron-patron dan buat itu namanya bukan sama visi tadi tanpa mengorbankan. Maksud gua karena jangan rendah enggak usah. Artinya enggak bukan maaf ya baru begitu. Mungkin John diminta itu kemudian John menggerak baca puisi esok misalnya itu diri John. Dan Koko jaleh tu cik-cik enggoknya seperti almarhum Buyat untuk tari di Jakarta ya. Iya. Inyo kalau tarinya lain lah tu. Kalau kau tarinya untuk memenuhi apa, kau PY lah istilahnya gitu. Jadi itu lain lah. Awak bisa itu yang ketemu satu kalau akan juga sama pemerintah itu samuan visual dulu. Iko lah. Ya misalnya grup tari impresa, awaknya tari kontemporer. Sudah tu bukan berarti tidak bisa tari gelombang ya. Atau orang berlek. Itulah ya. Kan itulah kan tidak mungkin. Iya. Kalau bikin masuk salah. Itu ya. Artinya jangan terlalu idealis sehingga wak dan dengan karya tapi wak mati kelaparan sudah tuh seperti itu kan itu bukan siapa yang satu visi dan bukan berarti utak seniman tuh melulu putih. Enggak. Ambo ada salah seorang tuh apa ya seniman yang bapak mau bertanya ketika Tom Obinur salah seorang namanya koreografer sebagai seorang koreografer dia kesenian Jakarta.
nyobe ko nya dapat lah PP misalnya dalam artian inyo koreografer kok idealis tapi nyo menata gerak pergawan nyo iya nah kan nyo koreografer kok nyo mambi proyek tari masal segala macam sesuai jo order buik ko kan itu kan seperti misal mau dapat order mambi lagu ranah posisi itu tolong bikin lagu baklo posisi itu kakak kemas ada lagu kan misalnya kan tentu harus investigasi mencocokan jadi maunya mendudukannya ke ambo sangat paham maksud yang tadi ya bisa nak ketemu satu visi wak pasamo ayo ambo mencari itu tuh nya bisa indah ketika wak bicara lama ngecek soal masalah idealis itu nak kau sombong tapi ketika wak mengecek persoalan hidup ini mungkin ya Pak Sopo. Sebentar. Artinya ada dua hal, idealis dan persoalan hidup. Ketika ikut terwujud kecek Pak tadi, Jale, ikut bisa terwujud kalau awak menyingkirkan sedikit idealis awak. Mengalah seketik bukan berarti. Tapi lena kehilangan marwah seniman. Lena kehilangan marwah seniman tersebut gitu. Kehilangan rasa ego. Kehilangan rasa ego. Menarik jadi istilah. Awak kan ego lebih didahulukan. Awak berarti kini seniman harus berpikir, ayo singkirkan ego Anda seketik. Untuk kebersamaan awak ke depan gitu. Mungkin enggak. Misal Shakespeare itu punya mungkin enggak itu terwujud di ranah Minang. Kau boleh nih mamanya. Kini kau cale ya. Shakespeare itu tuh pujangga istana Inggris loh. Nah, ketika cuma membuat naskah untuk kepentingan Inggris lain kok. Kok untuk istana kok? Aku istana. Kok keuntungan orang buat naskah lain kok yang pure, kok yang apply. Awak harus bisa kan. Jadi artinya harus bisa seraman itu. Kini kok misalnya kan salah satu yang di luar konteks kesenian ya, mau orang jurnalis atau pengelola media. Kok batin mau nolak. Misalnya kan mau buat gitu kan. Keberhasilan kok saja. Anda rancak oke, bobe emang ternyata setidaknya dari TKRT. Kasarnya misalnya kan. Berita demo ada pariwara. Ada pariwara gitu. Itu kan tuh istilahnya dalam tapi bukan berarti madon tidak adon nambulu kejan rancak tidak dia. Ambo buen pariwara Pak, tapi nan salah Pak tetap bobe. Ya apa adanya. Apa adanya. Nah, tapi di sana tadi kalau kita baca itu bisa tidak diwujudkan, ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku kemana? Kalau seandainya itu bisa diwujudkan, kalau seandainya seniman di Sumatera Barat bisa menyingkirkan sedikit egonya, atau memang sama sekali tidak bisa diwujudkan kalau masih mempertahankan. Nah, dan tidak bisa. Tidak bisa. Artinya dulu persoalannya cie. Kamu salut dun sana semangat nanti tua. Awak kabacakak ketika ada kue kok kete awak nak nyiu kadang. Iya. Kue kau harus dibagi selapan. Jangan kan bagi selapan lah. Bagian 6 tidak cukup itu. Ikonan jadi masalah. Nah, ikonan kecek-kecek mungkin kurangilah ego awak sekete. Mangas bagian 6. Ada saya cupi saya dapat idenya. Alhamdulillah. Nah, jadinya sebenarnya tidak dulu masalah. Oke, sebentar. Ambo perlu memperjelaskan. Tadi Pak Sarifudin Arifin mengecek tergantung nenek mamaknya. Dun sana, kalau mengecek je beliau dun sana, kalau nak jaleh, awak harus tanya jaleh. Yang siapa dimaksud dengan nenek mamak di siko? Ambo harus jalehkan iko. Jadinya bentuk aku mah. Kalau tiba di seni rupa namanya kurator. Iya. Tari pun kurator. Kurator namanya. Ambo rasa kurator itu nenek mamak. Kalau sekiranya ada atlet nagari yang membutuhkan seniman, nenek mamak kok di siku tentu siana awak tua kan di sana. Sebentar, nenek mamak kurator yang dimaksud dari seniman atau dari pemerintah? Seniman lah. Seniman. Awak sama awak. Ya, awak sama awak. Sama awak. Tunggu Pak, sebelum Pak lanjut. Kini apa seorang sastrawan, penyair, kemudian ditugaskan oleh orang Malaysia misalnya. Pak Sarifudin Arifin, ambo butuh penyair agak 5 orang. Bisa Pak? Bisa kan beliau. Yang terjadi selama ini sian ambo suko itu nambah aja.
Kita nak cari kualitas. Oh, itu realita kan? Nggak realita yang terjadi. Nggak seperti itu. Hari kini. Tidak. Jadi bentuk kok di sejarah kesenian Nusantara tuh. Kebetulan Ambo dipercaya sebagai presiden di Indonesia. Bukan, Mas Ambo, wajah harus cari secara umum. Iya, tidak ada. Kita bisa berkampung di Perak misalnya, di Perak Malaysia, diundang. Ambo memberikan kebebasan kepada Kasia saja, yang pertama punya waktu, kemudian namuah bersusah-susah, dan kadang-kadang kawan-kawanku kan mencari awak pergi ke Malaysia itu sanangnya saja nanya celia. Susah lu susahnya nanya celia. Kadang-kadang kau maaf ngecek, ambo namanya senang pergi pulang balik ke Malaysia. Kadang ambo lalu di halte bagaimana? Iya, piti tak do. Piti tak do. Tapi kadang-kadang lalu di hotel berbintang 5. Soal makan bentuk itu juga. Siap tak awak jo hal-hal bentuk itu? Kan seorang Pak Sarifuddin Arifin. Nenek Mama kan bukan hanya Sarifuddin Arifin sendiri. Mencari persoalan itu kalau biasanya kalau menggantungkan diri kepada Nenek Mama, bukan nenek dari orang ada dari kadang-kadang orang kau mengundang. Pengen awak lah senang saja. Itu kan yang salah, itu yang salah. Kau sementara kau jujur ya dalam artian ambo pernah digadangkan di orang Jawa dan ambo dapat dia didaulat sebagai budaya, dianggap budayawan. Itu di festival perwisata budaya dan persatuan perahu. Akhirnya adojo ambo di sini ambo sebagai konsultan. Ini udah magiakan nggak budaya dalam artian. Jadi tergantung permintaan kau bawa lah dari Padang, tidak bisa ada cuma kan? Akan ada di Padang. Yang pertama di Padang seniman miskin. Tidak ada nanda baran seroma nambo doh. Undang bisua, coba bisua. Karena ada pembawa ambo. Kalau abo namanya kesenian, tentunya minimal lampian 6 orang lalu dan segala macam. Siap ndak seniman serman itu? Iko kasus ya. Betul kecil-kecil itu. Ambo tujuan yang tadi ambo tak baca dia. Bago inyo kainyo sinampai. Agilah anak muda guys. Itu kan terjadi. Nah sebenarnya tak lo bantu itu. Bukan berarti tidak ada. Siap nak nyo betul itu. Tapi nak nyo bayangkan kalaulah ke luar negeri, naik kapal tabang lalu di hotel makan internasional, kemudian kepulang dapat honor. Nyebayangkan sanangnya. Jadi ada 3 jenis undangan kok. Serumah undangan barale. Yang pertama undangan barale. Awak diundangnya, awak datang JPT buat seorang, jauh buat seorang. Awak makan sini tu magi amplop lo awak. Sudah tu ikut dek jauh di mana lalu, kau ada PT lalu ada hotel. Kalau tidak lalu sila ada contoh. Itu yang pertama. Yang kedua awak diundang. Nyagia tampe, nyagia makan tapi pailah jongkos orang-orang. Nan ketiga, nyagia ongkos kapal tabang pulang balik lalu di hotel berbintang berbicara seketik atau kok ada persembahan. Kemudian dari gila honor. Ada pun yang ketiga itu salah. Akalera kalian mat. Artinya kan jadinya berproses, butuh perjuangan. Betul. Tidak semua nggak bisa tiba-tiba memungut buah mangga kalau masak. Betul. Tapi tunggu sebentar. Iko agak ngambang, aku panjang cerita gue. Ambon yang memastikan dulu. Ketika keinginan awak untuk berkumpul tadi, awak buat sentra balik. Kalau seniman kini laki kehilangan tampek dulu Taman Budaya punya. Di mana kira-kira? Apakah masih di Taman Budaya? Artinya, maksudnya masalah tampek. Tampek tuh orang tuh rame ada kegiatan. Taman Budaya, kok dulu tidak sepi pada kegiatan. Kini Sarifuddin baca puisi, besok Rizal Tanjung mentas. Ada tari. Besok ada tari. Jadi ada tampek ada. Apa tak baca? Apakah itu berarti Taman Budaya sudah tidak punya program lain? Walau bisa coba bertanya. Jadinya betul kok. Dulu alun ada Taman Budaya le. Tapi berkumpul ke di emper toko. Wa es imbau basalu mandanga saluang. Jo Tamar Jaya. Kemudian ada Kati nyo basaluang di emper toko. Kemudian awak tukar lagu impi mimpi. Sudah tu kesenian tradisi saluang ko mulai bergeser.
masuk ke taman budaya. Di taman budaya kesenian bercampur. Ada tradisi, ada modern. Jenis kesenian pun ada 5 jenis kesenian, seluruhnya ada di situ. Awak membaur. Mungkin kerinduan Kincai dan kawan-kawan yang dulu nongkrong di taman budaya tahun-tahun 80-an 90-an, itu babaliak-baliak. Semangatnya dengan semangat. Nah, soal tampe itu kan persoalan lain. Kalau tampe itu harus jual di taman budaya, kenapa tidak? Kalau awak harus pindah ke tempat lain, kira-kira di mana tempat yang mungkin? Tapi kan persoalannya bisa ndak terjembatani antara generasi milenial kini, juga generasi kami dan lah tua-tua bisa nunda nyatu ndak? Betul, karena dulu kan anak muda. Khairul Harun, Nafis, Usran itu orang tua. Tapi nyo duduk di situ. Nah, oke, tapi persoalan kok apa Malik kini antara seniman yang lah senior serupa Pak Baduo kini kok mencari perkembangan anak muda kini, seniman-seniman milenial kini ndak bisa nyatu atau apa mereka kok? Ndak muka saya mau sarana. Ndak mau minta pendapat. Minta pendapat ini. Tidak. Artinya bisa. Ya. Bisa. Timingnya. Tampeknya. Awak ndak bisa lo memasukan harus kalian di taman budaya, ndak bisa. Karena kini ada kafe-kafe. Sampai mereka tuh berdiskusi itu di kafe-kafe. Berproses itu di sanggarnya surah-surah. Ini jatuh cinta. Aku kadang-kadang kan diacuk basuon apa? Ada HP. Artinya pengertian kamu kasih embo kan itu kan. Dulu bisa menyambung seperti tadi. Dia ada tampe, ada pertemuan itu. Dalam artian pertemuan itu rutin. Dan banyak seniman PY kok misalnya dulu kan ada DPN. Betul juga penting promosi pemerintah atau apa. Ya bayi lo kesini seniman kau nama. Semangat. Petra nama dulu tuh. Pertunjukan rakyat. Jadi artinya kenapa cuman ada sentra. Bukan ada Pancasilanya di dalam. Aja ada PMP dalam gitu. Saluang itu pakai PMP kan saluang itu pakai KB. Jadi artinya ada kegiatan itu berkumpul. Oke. Cukup menarik. Kini ambo tarik dulu persoalan itu, artinya itu ambo menyimpulkan di sana secara pribadi yang tadi menyimpulkan seperti iko hal bisa kita wujudkan kalau kita menyingkirkan sedikit ego dari masing-masing, sehingga itu akan terwujud lah kondisi seperti itu. Masalah tampe itu terserah, bisa saja di masa jauh. Tidak harus di taman budaya. Tidak harus di taman budaya, atau mungkin tidak harus berkumpul seperti itu, saling mengunjungi mungkin bisa. Bisa seperti itu terlaksana. Kalau menurut ambo pertemuan tatap muka itu harus tampe. Harus ya, karena dia balik gitu ya. Dulu muka sekolah kegiatannya rutin taruh. Artinya ada kegiatan yang rutin taruh dari maupun sumbernya ke dalam artian. Kalau dulu dua taman budaya dan kantor bidang kesenian ya. Kau nyebiaya kau dia bidang kesenian tampil taman budaya gitu. Itu pun dari daerah ada berprofit. Sehingga menyatu, ada sentra. Jadi bukan menafikan itu, menafikan kantong-kantong itu tidak. Tapi ada tampe, bagaimanapun tim masih menjadi tampe apa gini. Itu hal yang tidak mungkin ya. Kini. Jadi bentuk kini. Ya. Jadi bentuk apa? Payakumbuh itu ada namanya tanah rawa atau sanggar intro yang si Iyut Fitra. Secara berkalanya mengundang awak. Awak datang ke sini. Kemudian di Bukit Tinggi ada jam gadang. Baca saja awak di jam gadang kok makan abu jaguang. Awak sampai pagi di sini. Lalu pindah lo sampai ke Padang Panjang. Padang Panjang membuat lomba baca puisi tingkat se-Sumatera. Dan awak dah tahu. Dan jadi masalah datang tak awak ke sini nan kecek kincet nan gaik-gaik kok. Hadir tak di sini? Dalam kenyataannya awak cari ya. Kalaupun ada nan tua-tua itu orang nan ada di kota tu. Nah, dari luar kota tak ada. Artinya ambo mencari tu. Ambo beberapa kegiatan tu baik ke Batu Runcing di Solo. Tapi dulu sebelum Taman Budaya dulu seperti itu, apakah dari luar kota juga hadir ke Taman Budaya? Hadir. Dulu bentuk kok di Taman Budaya kok ambo masih ingat. Setiap hari Minggu itu datang dari Pariaman.
seperti Iwan Sukri, datang Ray Fernandez dari Singkara, itu pai Batangka kemari. Untuk seni rupa pun bentuk itu ada sanggar-sangka namanya. Untuk tari pun bentuk itu loh, ada beberapa sanggar Indojati, bukan Gumarang namanya sakit itu. Masalah Gumarang Sati. Iya, Gumarang Sati pecahan dari Indojati ya. Ini punya base camp itu di Batu Sangka. Tapi tempat Batangkanya kemari. Nah, mungkin itu nanti Makasui. Nah, itu tadi yang ditanya, yang sampai Bang Kicap, kan itu hendaknya itu ada balik agar terbangun balik kondisinya. Tapi kamu nilai Pak Saripudin mengecen itu tidak mungkin terwujud. Kemungkinan itu bisa dong. Tapi tidak harus di Taman Budaya. Oke. Nggak boleh harus di Taman Budaya. Oke, nggak masalah. Kita clearkan. Kalau Taman Budaya memungkinkan ya apa kita salahnya? Clearkan hal itu bisa diwujudkan dan tempat terserah di mana saja. Tidak harus di Taman Budaya. Tapi balik ke komitmen kita. Bisa nggak kita mengunjungi tempat itu bersama-sama, kan? Tidak Pak? Iya, artinya kan? macam gini. Itu dalam artian mengapresiasi yang dilakukan oleh anak-anak muda di berkota apa itu. Sebenarnya kan nan kurang itu deh rasa kebersamaan tadi. Kebersamaan. Labang gadik senang-senang. Jadi artinya ala individual kan tetap berkarya. Enggak tuh kata kebersamaan kincai enggak itu salah. Ambot awak kok didanga ya. Anak-anak muda-muda. Rasa kebersamaan itu ada. Tapi yang balain itu rasul mengkasih jadi sikwa. Pola seniman tahun 80-an dipasuan ke pola kaum milenial ini tidak sopo. Tapi ketika diskusikan, nah mungkin itu oke. Diskusikan bisa. Ya kan sama saya dulu ya. Jadi kalau nak ketika cendado itu ya kan tidak kurang karena apa. Iya itu kan sebetulnya yang ada pemikiran bahwa ketika dulu bisa saling mengunjungi sehingga keakraban tuh jarang lo selalu kecuali ada event ya. Iya tapi keakraban tuh terbangun di siko. Kalau kini mungkin satu kantong bergerak di sini, satu kantong bergerak di sini, kemudian terkesan tidak ada kebersamaan. Ada celeh penyebab kebersamaan tuh. Dulu ada pekan budaya. Kini tidak lah. Kini tidak ada. Pekan budaya, seluruh bentuk kesenian ada di situ. Lalu kemudian inyo dek karena pekan budaya tuh anunya pusek pumpunan ikan itu di taman budaya, makanya datang. Oke. Datang. Ini itu. Jadi perlu sarana. Berarti mereka pesta budaya itu ada salah satu solusi adalah Iko bisa dikembang balik ketika dibangun sebuah event-event yang melibatkan seluruh masyarakat Sumatera Barat. Iya, betul. Nah, itu kuncinya. Berarti itu kan PR dari pemerintah. Ya. Sebagai sebuah catatan. Ya. Bela event kebudayaan. Artinya pekan budaya itu awalnya alun pulang. Ya. Alun pulang dari Jawa balik kemari. Mulai masuk kemari ke 80 P. 80. Oke. Itu enggak. Jadi ada sebelum itu Kemas Seniman yang melahirkan konsep. Oh ya, Kemas Seniman. Itu mungkin itu awal menurut Ambo. Sini bakumpul kebetulan waktu itu kan Ambo sampai kini alun celek penggantinya dia. Ada almarhum Khairul Harun namanya. Yang menurut Ambo kan nan rajin. Ada dengan nak ketek-ketek kau menjarengeh itu nyo beko serengeh nak ketek-ketek itu sampaian ke penguasa. Nah, awak perlu tokoh-tokoh seroman itu yang berpikir cerdas mencari aja kan. Kok pikir pakai dolko mana lah gitu kan. Ada beberapa cerbungnya, tapi perhatiannya untuk itu mabok permasalahan kok menyampaikan kata. Jadi perlu ternyata mungkin. Nah, tapi kok pemikiran tadi itu alah sempat disampaikan enggak kepada pemerintah oleh Pak Ambo? Ini bentuk ke mayong. Kok bisa lah kadangaran. Kok pakiat Allah kelampauan. Ya bentuk tuh. Jadi kok sebagai statement penutup ya. Jalannya pertama bela event-event kebudayaan, event pertunjukan yang melibatkan seluruh seniman, generasi lapisan masalah jenis kesenian seperti pekan budaya. Lalu buatlah di salonya mungkin kayak Mas Seniman tadi pertemuan seperti itu. Cuma kalau di itu rutin ya, tapi kalau tampil nongkrong itu bisa bisa enggak. Ya, artinya akan tampil komunikasi. Artinya kan awak enggak sengaja hanya 2 kali setahun cie pekan budaya, cie Kemas Seniman.
Di antaranya itu akan berproses. Proses contohnya. Oke. Iko ideko mudah-mudahan didanga oleh penentu kebijakan. Terakhir ambo minta statement ya Pak Mbu Badwoko. Bagaimana peranan Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan terhadap perkembangan seniman hari ini? Kincailah dulu. Silakan. Ambo mengutip pertemuan yang kemarin yang di ladang tari itu. Ada keterbukaan pemerintah. Ya. Ikut tupoksi kami tahun kuah. Naman yang bisa wak payuan. Ya. Taman Budaya kebetulan kalau ndak salah dengar untuk 2021 kok hanya mengurus masalah seni tradisi. Oke. Dinas Kebudayaan banyak sektornya urusnya. Nama bisa ke awak pasamuan. Itu kan dalam artian kan itu pokoknya. Itu saja kan. Ada dua itu kan jadi seniman bisa mengerti kamanyo kamasua. Atau mungkin kepada pengambil kebijakan kok program tahun kewisuaan kau bisa pasamuan. Dan nanti sekian potong pajak untuk belus kalian sekian untuk senimannya buka sama tu. Artinya harus transparan. Harus transparan gitu dalam arti itu. Jadi itu kini enggak? Insya Allah enggak. Artinya tadi siang baru mengalami hal seruan itu. Artinya tidak ada keterbukaan tadi siang. Artinya kok aku kita kaji sama. Oke. Artinya ada keterbukaan, seniman seketik mengalahkan egonya. Sementara Ambo masih gelisah dengan kata-kata siang tadi yang mengalami. Maksudnya siang tadi itu yang dialami Dakincai adalah ada sebuah program dari dinas terkait yang tiba-tiba Dakincai shock. Kok dia tidak tahu atau apa? Enggak. Ada sebuah program pemerintah yang melibatkan seniman. Tapi dek latas sasak baru salah carian kok. Dek latas sasak. Lagu Mars tua satu. Jadi kan bahasanya kan seharusnya kan jauh-jauh hari. Iya. Artinya beberapa dialog pelaksanaan itu salah daripada kitanya gitu. Ya, jadi wakatulah habis ulang tahun Sumatera Barat kan dibuat. Tancapkanlah lagu kok. Apulun yang kerendikan lah. Jadi serman itu. Jadi di kacang kudu perlu damuki enggak lo. Anu kan semacam ganja batu lah. Ya. Itu pai ganja tinggal. Oke. Pak Zainuddin terakhir. Bapak nama Pak terhadap dinas yang menaungi seniman kok. Kalau dinas yang menaungi seniman itu indah dinas kebudayaan sejauh banyak hal. Ada dinas pariwisata, ada dinas pendidikan. Aku ingin tanya dinas-dinas terkait kok bak ini. Di dinas kebudayaan ada UPT namanya Taman Budaya. Ambo orang situ dulu. Setahu ambo Taman Budaya itu labor kesenian, tempat berproses, tempat latihan. Setelahnya selesai, ini menjadi ditampilkan sebagai etalase. Itu menjadi wewenang dinas pariwisata. Pernah ambo memisahkan antara seniman dan artis. Seniman kunya berproses, yang menciptanya kreator. Setelah jadi dijojoan de artis. Artis kok sifatnya glamor, rancak. Dia karenanya etalase. Tidak mungkin di etalase tagaan seniman-seniman yang berkreasi. Dek karena seasiknya memikirkan kesenian lupa gosok gigi, luput mandi, tidak mungkin kita tampilkan. Kini? Jadi kini kok di dinas kebudayaan, Taman Budaya sebagai labor kesenian kan kecil-kecil tadi stressingnya ke masalah tradisi. Apakah tradisi konyo kolaborasi atau nyo olah walia atau yang jale kini peranan mereka terhadap seniman itu nggak tahu ambo menjalehan itu fungsinya jalan dah gitu fungsinya. Kalau menurut ambo ndak bisa wak mengicet iyo atau indah kalau ndak masuk ke dalam. Baik itu ada regulasi-regulasi baru yang didudukkan oleh pemerintah, terutama berpisahnya dinas kebudayaan dari dinas pariwisata atau dinas pendidikan itu membuat
para seniman tidak paham. Ya. Aden di mana tak Aden? Ya. Bahasa dan sastra misalnya. Ambo. Itulah artinya ada di dinas pendidikan, tidak ada di dinas kebudayaan. Ya. Sementara Ambo menuntut juga ke dinas kebudayaan, itu kan salah. Kemudian pementasan, ada nyiap pementasan di sekolah. Di dinas kebudayaan itu tidak ada pementasan. Yang ada itu pengkajian masalah sejarah, masalah seni-seni budaya tradisi, permuseuman. Kalau pementasan nyo tampil itu di dinas pariwisata. Nan jadi masalah. Ada semacam penganaktirian. Itu oke. Itu tidak perlu kita tutui. Ko grup tadi ko lah darah latihan itu tiba tamu. Menjapui tamu sebagai etalase, tahu-tahu nan lain saja nan tampil. Iko barangkali itu mungkin oknum di sini. Penentu kebijakan ya oknum karena ada kepentingan di situ. Nah, iko nan perlu diperbaiki. Jadi awak tidak bisa menyalahkan dinas A salah, dinas B salah, dinas C tidak betul. Ya, tapi berarti introspeksi diri seniman awak dulu. Sebagai seniman, awak harus tahu posisi awak di mana. Okay. Karena seniman kan kalau nggak dia tahu nggak lo tahu itu Pak. Nah itu ya. Nah itu peranan dari dinas pun harus jalan di sini kan. Aku dulu protes dari kas Bu Ranti kepala dinas kebudayaan kan. Kok workshop saja. Tari ke tari teater ke tari. Bilo sastra lah. Rupo sastra aku di dinas pendidikan. Kamu kan tak tahu. Workshop saya bilo ke. Berarti kan ada yang salah adalah sosialisasi ke masyarakat seni itu sendiri. Kata itu yang bawa keberanian si Ranti, bawa tu bawa kui si Ranti berani ni mah. Aiko nama nak awak pasaman kan tu kalimatnya. Oke. Dan dia cukup terbuka sebenarnya. Cuman karena awak tidak tahu, timbul kecemburuan. Intinya itu sosialisasi tadi harus dijalankan ke seluruh seniman agar ikut. Bentuknya terserah lah, Pak. Oke, belum sana. Iko mungkin sejarahnya pot bunga paling lama dan pembicaraan kita sangat seru. Jo dari Anda Kincai ko sama Pak Sarifuddin Arifin dan di sana ambo rasa Iko kita akhiri dulu, tapi ambo akan sambung, ambo akan undang pula seniman-seniman yang lain di acara ko. Lah, udah hari Anda Kincai, Pak Sarifuddin Arifin, lah masuk di pot bunga, kita tunggu seniman lainnya. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih